Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi demokrasi era reformasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Rahayuningsi dari kelas 11 MIPA nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfarida dari kelas 11 MIPA absen 16. Demokrasi era reformasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan selama ini telah menghasilkan banyak kemajuan yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Secara prosedural, pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung secara bebas, transparan, demokratis, dan yang terpenting aman dan tertib. Kebebasan dalam berpendapat dan bersekat jauh meningkat dari zaman Orde Baru, di mana kebebasan sangat dibatasi oleh penguasa menurut As'ad Said Ali 2009. Yang paling mendasar dalam demokrasi reformasi ialah dibenahi beberapa kelemahan dalam batang tubuh UUD 1945 yang membuat konstitusi berwujud berbeda dari batang tubuh yang asli. Perubahan penting dan mendasar tersebut membawa sejumlah harapan baru di tengah masyarakat seperti yang diungkapkan As'ad Said Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa 2009. Masyarakat menghendaki adanya perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai demokrasi era reformasi. Demokrasi masa reformasi 1908. Setelah berakhir masa pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soekarno pada 1908, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa Orde Reformasi mulai 1988 hingga saat ini. Cermin mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dapat diketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP 2005-2025. Dalam naskah tersebut diuraikan mengenai keadaan pembangunan demokrasi sebagai berikut yang merupakan demokrasi era reformasi. 1. Perkembangan demokrasi sejak 1908 hingga proses selenggarakannya pemilu 2004 telah memberikan sebuah kesempatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi. 2. Adanya pemilihan umum secara langsung, yakni pemilihan presiden dan wakil pemilihan anggota DPR, PDP, DPRD, dan juga pemilihan kepala daerah. Hal tersebut merupakan modal awal yang teramat penting dalam meningkatkan proses perkembangan demokrasi di masa mendatang. Dengan terciptanya sebuah hubungan baru antara pemerintahan pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 4. Perkembangan demokrasi juga terlihat dari hubungan antara sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI sebagai militer dengan kepolisian NKRI Polri terkait dengan hubungan dalam sebuah kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pertahanan dan juga keamanan kedaulatan bangsa. 5. Demokrasi pada masa reformasi terlihat dari telah berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam kehidupan berpolitik
politik nasional yang juga menjadi jalan untuk terbukanya kesempatan untuk ikut dalam meningkatkan kehidupan politik masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebuah laporan program penilaian demokrasi di Asia Tenggara yang dirilis oleh sebuah lembaga yang bernama ASEAN People's Assembly. Lembaga tersebut merupakan sebuah jaringan think tank masyarakat sipil di kawasan ASEAN yang meneliti keadaan demokrasi di Indonesia periode 2003 akhir sampai 2005. Laporan penilaian dititik beratkan pada tema-tema berikut. 1. Pemilu bebas dan adil. 2. Partai politik yang demokratif. 3. Hubungan sipil militer. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia pada masa tersebut bergerak relatif maju. Namun, kemajuan tersebut lebih banyak didukung oleh partisipasi masyarakat melalui partisipasi populer dan juga dukungan media yang relatif bebas. Meskipun tak sepenuhnya berdiri secara independen, ancaman demokrasi datang dari keberadaan partai politik yang tidak demokratis dan pemerintahan yang kurang transparan serta akuntabel. Juga inferioritas sipil dan ambisi militer. Bentuk dari demokrasi secara prosedural relatif cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari proses pemilu 2004 atau kredibilitas KPU dan partai politik masuk dalam pengecualian yang merupakan tantangan besar pilkada. Meski demikian, dalam pelaksanaannya tetap terjadi beberapa kekurangan seperti masih terlihat ada kemunduran dalam hak sipil dan politik serta dalam proses supremasi hukum masih memerlukan perjuangan yang panjang karena masih ada indikasi korupsi. Puskapol Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia atau Puskapol, dan Center for Democracy dan Human Rights 2011 memberikan sebuah kesimpulan bahwa indeks demokrasi di Indonesia berada di angka 4,9 dengan skala penilaian 0 sampai 10, halaman 8. Variabel yang digunakan untuk penilaian tersebut meliputi 4 prinsip demokrasi, yakni berikut diantaranya. 1. Otonomi. 2. Kompetisi. 3. Pluralisasi. Dan yang keempat, solidaritas. Menurut hasil penelitian tersebut yang menunjukkan nilai 4,99 memiliki gambaran bahwa indeks demokrasi di Indonesia masih berada di bawah rata-rata yang memperlihatkan bahwa demonopolisasi bahkan belum sampai setengah jalan. Angka indeks tersebut mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang tidak seimbang antara konsep penunjang demokrasi dalam proses transisi yang hingga saat ini pun masih tetap berlangsung. Demokrasi pada masa reformasi merupakan sebuah demokrasi yang membawa sebuah perubahan dengan tetap berpegang pada Pancasila di era reformasi, yang diharapkan membawa bangsa dan negara ke sebuah perubahan dan kemajuan seperti yang telah lama dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat. Tahapan demokrasi. Sebagaimana seperti yang tercermin dari naskah RPJP 2005-2025, bahwa proses demokrasi dalam era reformasi berada dalam tahapan ketiga, yakni tahap konsolidasi reformasi. Seperti berikut penjelasannya mengenai tahapan demokratisasi. 1. Tahap pertama yakni peralihan dari kepemimpinan dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. 2. Tahap kedua yakni pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. 3. Tahap ketiga yakni konsolidasi demokrasi. 4. Tahap keempat yakni praktik demokrasi sebagai budaya politik, bangsa, dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi memiliki beberapa karakteristik yang memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Berikut ciri-ciri demokrasi secara umum pada masa Orde Reformasi, diantaranya: 1. Dalam pengambilan sebuah keputusan mengutamakan adanya musyawarah demi mencapai mufakat. 2. Terlebih dahulu mengutamakan segala kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Tidak melakukan pemaksaan kehendak atau keputusan terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.
5. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah. 6. Dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Secara teori disebutkan bahwa semakin banyak prinsip-prinsip demokrasi dijalankan, maka sebuah negara akan semakin demokratis. Juga sebaliknya, jika prinsip-prinsip demokratis ditinggalkan, maka demokrasi di dalam sebuah negara akan semakin hilang. Berikut beberapa hasil penelitian mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga regional maupun nasional. Sistem pemerintahan pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan dapat terlihat dari aktivitas kenegaraan yang terjadi dalam sebuah pemerintahan sebagaimana berikut. 1. Kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan dan juga tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan adanya multipartai. 2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR Nomor 11 MPR tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.